Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara yang ada pengeditan untuk di PDF. Saya menggunakan Adobe Acrobat 9 Pro, atau untuk Adobe-nya, Adobe Acrobat-nya saya pakai yang CS4 yang masih lama. Untuk produk yang baru mungkin tidak jauh berbeda cara pengeditan file atau pengeditan dokumen yang kita punya. Oke, saya sudah punya contohnya. Ini saya sudah punya PDF-nya. Yang pertama yang akan saya unjukkan cara bagaimana kita menampilkan page display. Page display itu adalah untuk tampilannya. Kita masuk ke view, kita page display yang ini, kita terserah mau pakai yang, kalau yang single page dia tidak menyambung. Sedangkan kalau kita pakai yang single page continue itu dia menyambung. Terus yang satu lagi kita pakai yang dua halaman. Kalau yang dua halamannya yang menyambung, kita ganti yang di bawahnya. Ini dia halamannya langsung menyambung, kelihatan menyambung. Oke, kalau untuk itu mungkin kawan-kawan semuanya sudah memahami semuanya ya. Kita balikkan dulu ke page display, kita masuk ke single continue-nya. Oke, kali ini kita akan membuat cara membuka header footer. Yang kita masukkan yang pertama itu kita masuk ke dokumen, kita masuk ke header footer, kita add, itu untuk pemberian halaman, itu Arab atau Latin. Kalau Arab ada di tutorial saya sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan untuk yang header footernya. Nah, ini seperti ini, tinggal kita atur saja. Ini untuk bagian pemberi teksnya apa, fontnya misalnya kita pakai apa gitu. Ini untuk ukuran besar fontnya. Jadi cukup untuk di sini. Kalau ingin yang lebih ringkasnya, kita lihat di tutorial saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan memberitahu poin ketiganya adalah background. Backgroundnya itu di dokumen juga. Kita pilih background, kita add, release. Kita release. Jadi untuk background ini untuk bagian tampilan di belakangnya atau di layar belakangnya. Sedangkan kalau seandainya kita watermark itu berbeda. Watermark itu lebih ke transparan. Sedangkan kalau misalnya background itu dia adalah gambar yang biasanya kita masukkan, warna atau background atau di bagian belakang sini yang warna. Kita tinggal add aja backgroundnya. Kita tinggal klik di file sini. Kita tinggal browsingnya, kita cari di mana gambarnya. Misalnya saya pakai gambar yang standar aja. Kita pakai gambar standar, kita pakai salah satunya, yang ini. Kita open. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Untuk pengaturan, untuk seandainya kita mau dia putar, misalnya ini untuk rotasinya. Kalau kita mau rotasinya itu memanjang, mungkin kita pakai 90%. Nah, seperti ini. Ini adalah rotasinya, ini adalah backgroundnya. Untuk tingkat kecahayaannya atau transparansinya, kita klik yang di sini ya. Ini masih 100%. Kalau seandainya kita kurangkan, dia akan transparannya lebih kelihatan. Jadi, contohnya kita pakai 20%. Nah, ini adalah transparansi dia. Ini terlalu itu. Kita pakai yang sekitar 67 atau 70%. Kalau untuk bagian ini, posisi ini kita tinggal atur saja, jangan pakai inci, pakainya senti saja. Setelah kita pakai senti, kita bisa naikkan, kita bisa turunkan.
Nah, ini lebih ke samping dan ke samping kiri dan ke samping kanan. Ini untuk ke atas atau ke bawah. Sedangkan kalau untuk ini, kalau kita weton dia akan mepet ke bawah. Tapi kalau misalnya center dia akan di tengah. Oke, untuk background kita udah cukup. Mungkin kawan-kawan udah paham. Oh ya, satu lagi, kalau ingin kita ini kita simpan, tinggal kita masuk ke save setting. Kita kasih namanya, misalnya namanya contoh. Nah, setelah kita contoh, kita oke. Nah, ini dia udah tersave di sini. Jadi kalau kita oke, nah, kalau kita oke, setelah kita oke begini, setelah kita oke, nanti kalau misalnya kita ingin ini tidak ada, kita balik dulu, kita undo, masuk ke edit, undo. Nah, kalau kita masuk lagi ke background, kita add. Di sini dia udah ada tampilannya. Ini seperti ini contoh. Kalau kita klik contoh, dia akan ada seperti ini. Oke, kita cancel. Untuk background udah saya rasa udah cukup. Kita berlanjut ke watermark. Watermark itu biasanya dipakai untuk skripsi, tesis, atau mungkin dokumen-dokumen penting lainnya, yang agar tidak dicuri orang datanya atau di copy paste datanya sama orang. Nah, kita menggunakan watermark. Watermark itu ada di posisi dokumen lagi. Kita masuk ke watermark, kita add. Nah, ini seperti ini. Nah, di saat kita watermark, jangan di sini saya udah punya simpanan watermarknya, tapi saya akan contohkan lebih ringkas lagi. Kita klik di sini, ini untuk memasukkan gambarnya. Kita atau tulisan bisa. Kalau kita tulisan, kita tinggal ketik saja di sini dan open. Nah, begitu. Ini seperti tadi, ini untuk transparansinya, kita pakai transparansinya berapa, ini untuk kebesarannya. Kalau kita pakai 100%, dia akan full. Nah, tapi saya tidak pakai ini, kita pakai untuk yang gambar. Kebetulan saya udah pakai gambar, masuk di sini. Kita cari logo. Biasanya kalau untuk skripsi itu digunakan logo university-nya. Saya cari dulu. Itu boleh JPEG, bisa PDF, bisa format gambar dengan PNG, itu juga bisa. Nah, saya coba yang ini, logo ini dari logo Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita open. Nah, dia seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya bisa kita mundurkan lagi, lebih baratnya lebih tipis gitu ya. Nah, untuk besarnya biasanya dipakai 70%. Nah, dia untuk posisinya karena ini posisi margin dari dokumen ini udah kanan kirinya sesama 2 cm. Jadi ini tidak perlu dirubah lagi, ini bagian ini nggak perlu dirubah lagi karena dia ada posisi di tengah. Kalau seandainya ada posisinya yang masih geser, tinggal kita geser saja. Ini dirubah dulu ke kita ganti sentimeter aja. Kalau kita ingin mundur, kita minusin. Kalau kita ingin majukan, dia akan maju ke atas. Sedangkan kalau ini untuk kanan dan kirinya, kalau kita maju sini dia akan. Nah, ini settingannya ya. Oke, untuk balik lagi, kalau ingin kita untuk save, kita masuk save sini, kita kasih nama, tinggal kita save. Oke, cukup untuk watermark. Kita oke dulu coba. Oke, nah watermarknya sudah ada, di setiap dokumen tetap ada. Nah, oke, untuk selanjutnya ini kita unduh dulu. Selanjutnya ke poin 4, ke poin 5, cara bagaimana kita untuk memasukkan sebuah file yang terpisah ke dalam satu dokumen yang udah kita buat terlebih dahulu, atau disebut insert
page. Kita misalnya saya ingin, ini saya keluarin dulu, saya ingin memasukkan satu PDF baru atau disisipkan ke di dalam sini. Kita masuk ke dokumen lagi, kita klik insert page, kita from file. Setelah from file, kita cari di mana kita menaruh PDF yang ingin kita masukkan tadi. Coba kita masuk skripsi dulu. Saya cari dulu ini. Nah, misalnya saya ingin memasukkan lembar pengesahan ini di posisi ini, kita silakan. Nah, kalau after berarti dia setelah ya, setelah halaman. Kalau dia setelah halaman 1. Tapi kalau before, sebelum halaman 1, berarti dia di atas. Dia jadi nomor 1 yang akan kita masukkan. Nah, kalau dia after berarti dia setelah halaman 1 ini. Setelah halaman ini kita masukkan. Kita coba oke dulu. Nah, dia akan masuk setelah halaman 1. Oke. Kita undur dulu. Kita close dulu, kita ulang lagi. Nah, setelah kita tadi insert page, nah ini kita insert page, yang kita masukkan adalah lembar pengesahan. Di sini ada pengaturannya, atau kita tinggal atur saja. Ini saya lebih mudah seperti ini. Kalau saya memasukkan dia, patokan di sini, lihat di sini. Kalau dia 1, kalau kita ingin naruh dia di posisi 2 juga nggak apa-apa. Kita oke. Nanti dia akan di posisi setelah nomor 2. Jadi kita kecilkan dulu. Oke, di sini sudah ada. Oke, kita close dulu. Nah, setelah itu saya ke poin nomor 6 adalah bagaimana cara kita mengekstrak atau memisahkan halamannya. Seandainya kita butuh cuman halaman sini saja. Kita butuh cuman halaman ini aja. Halaman kalau ini nomor 4, tapi halamannya di sini halaman 30. Tapi di sini kita mau pakai ambil 4 ini. Kita tinggal masuk lagi ke dokumen. Kita extract page. Kita klik sini. Berarti kita mau ambil 4. Nah, ini tinggal dia udah terpisah. Nah, ini terpisah. Udah satu lembar saja. Tetapi kalau ada kawan-kawan yang ingin mengekstrak sekaligus semuanya terpisah menjadi masing-masing satu file, kita tinggal ekstrak. Di sini kita tekan 1, kita tekan 8. Di sininya kita beri centang di extract text aspirasi file. Ini dia akan save semuanya. Misalnya saya taruh di download. Oke. Nah, coba kita masuk ke file download. Nah, di file download ini dia udah terpisah 1 sampai 8 lembar. Tetapi kalau seandainya kawan-kawan ingin ekstrak cuma ya, atau misalnya dari 1 sampai 4 ya, kita ketik 1 sampai 4. Ini nggak usah diklik. Tetapi kalau ingin semuanya, kita klik ekstrak ini. Dia akan ekstrak terpisah satu-satu. Oke, kalau untuk udah paham, kalau kita ekstrak saya 1 sampai 4, kita oke. Nah, dia 4 tergabung, tidak terpisah. Sedangkan kalau misalnya kita ekstrak itu 1 sampai 4, tapi ini kita klik, dia akan sendiri-sendiri. Oke, udah paham ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian poin 7 adalah menghapus halaman sebagian halaman, atau kita mendelete apa yang kita ingin, yang tidak kita sukai, atau apa yang tidak kita butuhkan, agar file itu hilang dari dokumen kita. Oke, kita masuk lagi ke dokumennya.
kita klik delete atau kombinasi tombol, tapi saya ini aja, nggak usah pakai. Di sini ada contoh kombinasi tombolnya, shift, control atau CTRL atau plus D. Nah, tapi klik saja di sini. Nah, kita ingin menghapus halaman mana? Misalnya kita ingin menghapus halaman 4 ini, kita tinggal oke saja. Nah, dia akan hilang, halaman 4 tadi akan hilang. Kita balikan dulu. Oke, dia udah balik bagian itu. Nah, misalnya begitu juga kita ingin menghapus halaman 1. Kita close dulu ini, kita masuk dulu. Kita ingin menghapus bagian halaman 2 dan halaman 3. Kita tinggal hapusnya, kita masuk ke dokumen, delete page. Nah, kita klik sini, kita hapus halaman 2 sampai 4 misalnya. Kita oke. Nah, dia akan hilang 2 dan 4, dia menjadi 5. Oke, untuk mendelete-nya kita akan ini sangat mudah. Yang penting kawan-kawan memiliki aplikasi Adobe Acrobat Pro-nya. Kalau di Adobe Reader itu tidak bisa. Itu adalah bawaan laptop. Tapi kalau yang Adobe Acrobat Pro itu kita install sendiri atau kita beli aplikasinya, yaitu yang banyak yang murah di online, di toko-toko online atau di marketplace, itu banyak yang murah. Tinggal kita beli saja. Itu udah lengkap. Ada bermacam-macam aplikasi di sini. Contohnya seperti ini. Ada Photoshop-nya, ada sekalian untuk PDF-nya. Yang lain-lain juga ada. Nah, contohnya ini juga ada Premiere. Tapi kalau ada Premiere ini untuk pengeditan video, hati-hati, RAM-nya harus besar. Kalau kecil nanti Anda akan kesulitan. Oke, kita lanjut ke close dulu. Kita lanjut ke crop. Poin 8-nya kita crop paste atau kita memotong gambar, memotong halaman. Jadi caranya kita untuk memotong halaman. Di sini tuh ada crop. Kita crop. Nah, ini dia langsung muncul di sini. Tetapi kalau kawan-kawan tidak ingin dia muncul seperti ini, ya awalnya cropnya manual. Kita kecilkan dulu 50%. Kita masuk ke tool. Kita advance editing, kita crop. Nah, ini kita akan manual, langsung kita crop ingin seberapa, tinggal kita atur saja. Habis itu kita enter. Nah, kita enter. Nah, dia berposisi gini. Nah, kita mau ingin cropnya semuanya apa cuma sebagian halaman saja. Misalnya mulai dari kita crop itu mulai dari 5 sampai 6. Itu untuk sebagian saja. Jadi kita nge-crop sebagiannya saja. Nah, kita ingin cropnya seberapa. Oke, tapi kalau ingin semuanya kita close semuanya. Nah, kita enter. Nah, dia seperti ini. Kita kalau all, kita klik all, kita oke. Nanti dia akan nge-crop. Oke, untuk nge-crop mungkin kawan-kawan udah bisa. Yang penting tahu di mana letak ininya, tombol-tombolnya lah gitu. Nah, kita lanjut ke kita close dulu. Saya takut nanti save-nya error. Nah, kita close dulu. Cara rotasi, cara membalikan halaman. Misalnya ada halaman yang terbalik ya. Misalnya kita mendapatkan file sebelumnya yang itunya terbalik misalnya. Kita masuk ke dokumen, kita masuk ke rotasi, kita masuk ke misalnya dia terbaliknya begini, kita pilih yang clockwise ini sama 90, kita oke. Nah, misalnya filenya terbalik seperti ini, otomatis kan kita melihatnya ya gimana ini. Nah, caranya seperti tadi, kita masuk ke sini ke dokumen, terus kita rotasi.
Berarti kalau ini melawan jalur jam, berarti kita pilih yang ini ya. Ini melawan arus jam 90 derajat. Oke, kita klik itu, tinggal kita oke. Oke, dia udah balik lagi seperti tadi. Oke, untuk rotasi mungkin udah paham. Kita lanjut ke cara yang selanjutnya adalah scan untuk menjadi PDF atau scan to PDF. Dari Adobe ini ada caranya, masuk ke dokumen, kita scan to PDF. Kita jangan langsung ke sini, ini langsung proses. Kita masuk ke Office presetnya dulu. Dari sini kita atur dulu. Yang pertama yang kita atur itu kita pakai scanner apa. Kalau pakai scanner via Canon Light 120, kita klik ini. Oh, ini saya berarti nggak masuk dia. Coba kalau yang ini, nah saya punya yang ini. Nah, ini kita Canon Light, kita pakainya karena ini print scannernya warna, bisa warna. Ini bisa dirubah. Jadi kalau misalnya kita mau color dokumen, bisa. Ini untuk posisi bolak-balik. Kalau bold ini dia berarti bolak-balik. Kalau ini untuk depannya saja, untuk bolak-balik. Tapi ini karena scannernya nggak otomatis bolak-balik, kita pakainya font size aja. Terus ininya color, DPI-nya berapa, ukuran kertasnya apa. Misalnya kita mau pakai ukuran A4, kita pakai A4. Ini kegunaannya untuk makin besar ini, makin tingkat kebagusan gambar ini ada. Setelah itu kalau seandainya Microsoft Hubble ini, kalau kita matikan checklistnya, itu tidak bisa kita mengcopy paste. Tidak bisa kita mengcopy paste. Tapi kalau kita ini ceklang, kita bisa, kalau kita scan dokumen yang bertulisan, itu bisa kita copy paste. Misalnya seperti ini, kita bisa copy paste, kita bisa copy ini, kita bisa paste ke dokumen yang lain. Oke, untuk scanner, tapi kalau saya biasanya menggunakan ini scanner dengan scanner hitam putih. Saya pakai scan gear. Ini bisa karena saya pakai printernya pakainya scanner yang bolak-balik. Saya bisa pakai langsung bolak-balik. Untuk colornya yang warna nggak bisa karena dia cuman khusus untuk hitam putih. Untuk kertas sama lagi kita bisa atur. Terus untuk ininya kita centang. Kalau kita centang, kalau ininya kita matikan centangnya, dia tidak akan bisa di copy nanti hasil scannernya. Dia akan menjadi gambar, sedangkan kalau kita centang ini dia bisa di copy. Oke, untuk ini udah. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau scan, langsung kita klik di sini. Kita black and white. Nah, jadi ini langsung dia akan berproses. Oke, kita lanjut ke pengaturan yang ke-11, mengecilkan file melalui PDF. Mengecilkan file itu dari dokumen juga. Kita masuk ke reduce file to size. Ini pakai aja, terserah Anda mau pakai yang normal aja. Kita bisa dirubah-rubah, tapi saya pakai normal. Saran saya pakai normal saja. Kita oke. Nanti kita taruh contoh 2. Oke, kita save. Kita tunggu prosesnya. Ada tahun seperti ini. Kita oke saja. Kita close. Nanti dia ada 2. Coba kita lihat. Ini yang contoh yang pertama, propertiesnya berapa? 423 KB. Yang kedua jadi 358. Jadi dia berkurang, size-nya berkurang. Nah, itu caranya. Kita delete view. Masuk lagi ke PDF contoh tadi. Selanjutnya saya akan ini ya, yang tadi itu pakainya yang reduce file size. Kita oke. Ini nggak usah diganti, langsung kita oke saja, terus kita save. Selanjutnya saya masuk ke Advanced Editing. Advanced Editing ini untuk editing yang lebih sulit lagi. Contohnya kita ingin mengedit tulisan ini. Kalau kita langsung di sini tidak akan bisa. Kalau kita cuma bisa ngopi, tapi kita nggak bisa delete. Kalau kita hapus pakai backspace atau delete di keyboard, itu juga nggak bisa.
Tapi kita harus masuk dulu ke tool Advanced Editing. Kita klik yang ini ya, yang top text tool. Ini gunanya untuk mengedit atau merubah tulisan yang ada di sini. Misalnya di sini ada yang typo, misalnya ini typo, kita tinggal klik di sini. Kalau dia typo, misalnya kita ingin kondi saja, kita bisa backspace. Nah, atau kita menambahkan condition gitu ya. Nah, kita bisa merubahnya. Begitu juga kalau kita ingin menghapus, kita bisa langsung delete di keyboard. Begitu juga kita ingin spasi dia biar ke tengah. Oke, bisa kita spasi dulu sampai ke tengah, biar ke tengah. Oke, itu fungsi dari tool Advanced Editing yang top up text tool. Nah, ini fungsinya untuk merubah tulisan atau kata-kata typo yang ingin kita rubah, atau menghapus sebagian kata-kata yang ada di dokumen kita. Tapi pastikan dokumen Anda itu bukan dari scan gambar, atau yang bisa diedit itu yang dari Microsoft Word atau dari aplikasi yang semacam Word, itu langsung di PDF dan berbentuk begini. Nah, kalau di saat kita klik dia begini, dia bisa diklik begini, berarti dia bisa diedit. Tetapi kalau isi file PDF itu gambar atau JPG, itu kita tidak bisa edit. Editnya kita melalui aplikasi bantuan Photoshop. Oke, lanjut masuk ke tool lagi. Kita masuk ke posisi top object tool. Nah, object tool ini kegunaannya, kalau seandainya kita sudah masuk ke top up object tool ini, kita ingin menghapus sekaligus semua, misalnya seperti ini, kita delete, dia akan hilang. Nah, begitu juga kita mau delete ini, dia biasanya langsung begini. Kita bisa mau pindah dia, ya kan? Kita mau pindah kemana, bisa. Nah, begitu juga dengan ini, kita mau pindah ke sini, mau pindah kemana, bisa. Nah, itu perbedaannya. Nah, begitu juga gambar. Kalau misalnya gambar ini kita melihat file kita, tahu udah di PDF, gambarnya posisinya lari ke sini. Nah, kan tidak enak dilihat kalau seandainya gambar ini di sini, nggak enak dilihat ya. Nah, kita bingung kalau kita edit di Word lagi, buka-buka lagi Word, nanti agak ribet. Kita langsung edit di PDF aja. Caranya ya kayak seperti tadi, di tool Advanced Editing, pilih yang top up object tool. Oke, setelah itu kita tinggal klik di gambarnya ini, kita pindahkan mana saja yang kita mau. Yang ini kita pindahkan, atau kita besarkan, fokuskan di pojok kanan atau ke atas, bawah, sama saja. Kita ingin besarkan sebesar apa dia, bisa kita mau besarkan dia. Atau kebesaran begini dipotong gitu, kita pasin objeknya gini, kita tarik, kita kecilkan. Oke, kalau misalnya ya dia tertutup begini kan, ada file yang mungkin ini tidak bisa diklik yang tadi ya. Nah, saya ada yang file yang menutupi seperti ini. Nah, kita bingung, aduh ini hurufnya hilang. Ya, begini kita tinggal pindahkan saja. Oke, kita oh ya, satu lagi, kalau ingin kita mengedit gambar, kalau kita udah install Adobe Acrobat Pro-nya, kita klik kanan. Di sini ada edit. Nah, ini edit ini, kalau kita yes, dia akan langsung masuk ke, biasanya ke Photoshop. Misalnya gini, kita edit, kita klik kanan, edit, klik di sini, di klik kanan, edit image, kita oke, kita yes, nanti dia akan langsung masuk ke Photoshop. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini yang saya pakai tadi Adobe yang CS4 ya. Nah, ini kita oke saja. Nah, ini di sini kita baru bisa edit. Misalnya kita ingin nge-crop gambarnya,
crop dulu dari sini. Misalnya kita cuma mau pakai yang sini saja. Oke, kita oke. Nah, dari sini langsung kita save. Kita save. Otomatis dia di PDF tadi dia akan save juga. Jadi kalau misalnya gini dia akan nge-save juga gitu. Kalau kita balikin, kita unduh, nah dia akan besar seperti ini. Setelah kita masuk ke redo, nah dia tadi yang awal seperti ini. Nah yang di sini itu udah kita save, kita close dulu. Ya apa-apa, tapi jangan lupa ini di save, PDF ini di save juga. Kita save gitu. Begitu juga caranya untuk mengedit gambar ini kan udah. Nah, bagaimana cara kita ingin memasukkan sebuah gambar di dalam PDF? Itu ada juga cara memasukkan gambar ke dalam PDF. Kita masuk ke tool lagi, kita pilih yang ini. Kalau posisinya di sini, kita tidak bisa ambil gambar. Tetapi kalau kita masuk ke tool, kita advance editing, kita top up object tool. Kalau kita misal posisi sini, kita klik di tempat lain dulu atau di luar sini. Kita ingin memasukkan gambar di sini. Kita klik kanan. Di sini ada place image. Place image ini kita klik. Nah, kita cari gambarnya yang mana yang ingin kita masukkan. Contohnya pakai yang gambar standar yang ada di sini. Kita pilih yang ini. Kita oke. Nah, dia masuk ke sini. Kita tinggal pindah-pindahkan saja. Oke, caranya begitu saja. Kita delete dulu, atau kita akan memasukkan tanda tangan yang udah kita edit. Kita masuk ke tool lagi yang tadi, ini udah posisi di sini. Nah, kita klik kanan, kita paste image, kita cari tanda tangan. Saya ada tanda tangan, contoh tanda tangan di udah tadi ini. Kita ambil tanda tangan, misalnya tanda tangan mana yang kita ingin ambil. Kita ganti dulu ini jadi PNG. Nah, misalnya tangan ini ya, kita oke. Oke, ini ada tanda tangannya. Kita tinggal tarik saja, karena di saat online ini kan banyak dosen yang memberi tanda tangannya melalui WA, jadi kita bingung untuk memasukkannya. Nah, begini caranya, kita tinggal masukkan tanda tangannya. Kita mau taruh tanda tangannya di mana, terserah kita. Terus di sini, ya tidak. Coba kalau kita besarkan, nah begini tanda tangannya ya. Oke, untuk gambar yang begini itu harus kita PNG kan dulu. Kalau dia seandainya masih JPG, itu dia tidak transparan begini. Jadi dia nanti di sini ada putih, kotak yang ini. Kayak pakai yang PNG. Jadi kalau kita masukkan, kita klik kanan, text image yang gambar, misalnya gambar standar, misalnya gambar JPG logo ya, misalnya ini logo. Oke, nah, nanti dia ada putih kotak ini. Nah, kalau ingin itu ya balik lagi seperti tadi, edit image, kita oke. Nah, di sini kita hapus dulu. Jadi transparan. Gini. Nah, gitu. Nah, kita save. Nah, baru dia transparan. Kalau tidak, dia nggak akan transparan. Nah, ini baru transparan. Oke. Bagian untuk pengeditan gambarnya udah selesai. Apa lagi caranya kita close dulu. Yang terakhir itu saya akan tunjukkan bagaimana cara mengunci PDF, mengunci di saat membukanya. Di saat kita membuka ini, di saat kita klik 2 kali, nanti dia keluar tampilan menu password. Nah, kalau ini kan belum di password apa-apa. Nah, jadi begini. Yang pertama itu cara mengunci keseluruhan PDF agar PDF itu tidak bisa dibuka orang. Oke, yang kita masuk ke bagian advance, pilih security yang gambar gembok ini, security,
kita pilih nomor 2, kita oke, kita klik aja di sini, kita yes saja, kita klik yang ini, oke, tinggal kita masukin passwordnya, kita oke, kita masukin konfirmasi password yang kita masukkan barusan, kita oke. Nah, kita oke, kita save dulu. Nah, kita close. Saat kita buka PDF-nya, dia akan meminta menu password seperti ini. Nah, ini terlalu protect. Biasanya kalau ini cuman kita saja yang boleh lihat. Sedangkan ada orang yang ingin bisa dilihat orang, tapi tidak bisa di print, tidak bisa di copy paste, tidak bisa dia download gambarnya atau apa semacamnya, di print nggak bisa, di save as nggak bisa, di edit nggak bisa. Mungkin yang lebih aplikasi-aplikasi online mungkin ada yang bisa untuk membongkar itu. Nah, kita masukin dulu passwordnya, kita oke. Nah, kalau untuk cara mematikannya sangat gampang. Kita masuk ke gambar gembok yang di pinggir ini. Kalau seandainya file yang terkunci itu dia ada gambar gembok di sini, kita klik, kita permisi detailnya. Ini password security-nya kita no saja, pasti dia minta konfirmasi ini. Nah, ini udah hilang, kita oke. Nah, ini udah hilang. Jangan lupa di save dulu. Kalau tidak kita save, nanti di saat buka ada lagi. Nah, kita save dulu. Oke. Nah, jadi kita buka, dia tidak ada kunci lagi. Oke, dia langsung. Nah, yang saya mau beritahukan, cara penguncian file ininya tertutup. Gambar printer ini tidak bisa diklik di saat kita copy. Kalau di saat kita klik di sini, kita copy, ini tidak akan muncul, tidak bisa di copy. Begitu juga gambar, kalau tidak bisa di copy atau di save as, itu tidak bisa. Kita caranya masuk lagi ke advance, masuk ke gambar security yang gembok ini, kita pilih nomor 2 lagi. Kalau yang ini untuk mengunci data filenya, jadi di saat kita kunci, orang tidak bisa masuk tanpa memiliki passwordnya. Sedangkan yang ini, kita klik, orang bisa masuk, tapi ada beberapa yang tidak bisa dia lakukan. Contoh, dia edit tidak bisa, dia copy tidak bisa, dia print tidak bisa. Nah, dia cuma bisa melihat saja, membaca, tapi tidak bisa merubah data-datanya. Oke. Yang setelah begitu, ininya kita kasih password dulu. Setelah itu centang ini kita matikan saja. Oke. Nah, setelah ini ini tidak ada usah dirubah. Kalau kawan mengerti mungkin ada yang dirubah lagi, tapi saya gunakan ini saja. Lalu kita oke. Kita konfirmasi password tadi. Kita oke. Nah, di sini masih keluar ya. Kita save dulu. Nah, kita save, kita close. Kita buka lagi. Dia akan terbuka begini. Tetapi di saat ini dia tidak ada printnya. Printnya tidak bisa kita klik. Tidak bisa kita print, tidak bisa kita print. Nah, jadi kalau untuk begini bisa, tapi kalau untuk kita copy nggak bisa. Bisanya di select all doang. Kita copy tidak bisa. Begitu juga gambar ini tidak bisa kita klik kanan, tidak bisa. Misalnya klik itu bisa, tapi kalau setelah kita blok kita klik kanan nggak bisa. Oke, sekian, terima kasih telah menonton tutorial saya. Jangan lupa support channel saya dengan subscribe, like, share, and comment. Untuk agar channel saya lebih berkembang lagi. Terima kasih.